So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juar Tantowi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas arsitektur komputer untuk menjelaskan pemrosesan secara sekuental, paralel, dan pipelining dalam pencucian baju. Untuk pada pendahuluan untuk pemrosesan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan tiga metode seperti sekuental, paralel, dan pipelining. Dan salah satu contoh untuk mengaplikasikan cara-cara tersebut itu adalah dengan pada proses pencucian baju. Terus kemudian ada pemrosesan sekuental. Pemrosesan sekuensial adalah pemrosesan yang dilakukan pekerjaannya dilakukan secara berurutan. Jadi untuk pekerjaan secara sekuensial ini prosesnya adalah dia harus menyelesaikan dulu tahapan awal, baru kemudian bisa ke tahap yang berikutnya. Jadi harus diproses pada proses satu dulu. Jika sudah selesai, kemudian lanjut ke tahapan di prosesan yang kedua. Nah, pada pencucian ini kan untuk di tahapan awal, misalkan kita akan melakukan rendam dulu ya selama 4 sampai 5 menit, baru kemudian bisa dilanjutkan untuk aplikasi sabun untuk proses washing, dan kemudian setelah selesai baru dilakukan bukan pengeringan ya, tapi pembersihan kotoran seperti apa sih namanya, di rolling seperti itu ya. Terus kemudian jadi pemrosesan sekuensial ini tahap sebelumnya harus selesai dulu, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terus kemudian untuk proses pemrosesan secara paralel, jadi untuk pemrosesan secara paralel ini beberapa tugas bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi kalau misalkan step yang tadi itu harus beres dulu di step awal, baru ke step berikutnya. Nah, untuk pemrosesan paralel ini bisa dilakukan secara bersamaan, gitu. Jadi tidak harus menunggu dulu pemrosesan sebelumnya selesai. Dan ini untuk efektivitas waktunya juga sudah pasti sangat cepat ya. Tapi pasti ada juga kelemahan-kelemahan yang lain dan yang nanti kita akan simpulkan pada bagian akhir. Kemudian untuk selanjutnya, pemrosesan pipelining. Untuk pemrosesan pipeline ini menurut saya ini lebih sistematis karena pekerjaan dibagi menjadi beberapa tahapan yang berjalan seperti rantai produksi, dengan tahapan berikutnya dimulai sebelum tahapan sebelumnya selesai sepenuhnya. Akan tetapi salah satu kekurangannya adalah untuk pemrosesan pipelining, jadi ketika ada permasalahan di step atau proses yang satu itu akan berdampak ke seluruh pemrosesan karena dia sistemnya adalah seperti rantai produksi itu tadi. Akan tetapi untuk secara efisiensi justru sudah jelas untuk pemrosesan pipeline ini sangat-sangat efisien ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah untuk sekuensial ini cocok untuk pemrosesan sederhana dengan keterbatasan alat. Jadi ketika kita memiliki keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerjanya misalkan, atau alat untuk alat cuci bajunya hanya cuma satu misalkan, dan pekerjaannya cuma ada SDM-nya cuma satu, ini cocok sekali untuk apa sih mengaplikasikan pemrosesan secara sekuensial. Jadi salah satu keunggulannya untuk proses sekuensial ini adalah bisa diaplikasikan dengan sumber daya yang terbatas. Akan tetapi kekurangannya adalah proses um, lakukan, yaitu cukup lumayan membutuhkan banyak waktu ya, karena dia harus selesai dulu dari step satu baru ke step-step yang berikutnya, dan sudah pasti itu sudah sangat memakan waktu sekali. Terus kemudian untuk pemrosesan secara paralel, ini cocok jika ada banyak sumber daya yang tersedia. Nah, untuk ketika kita memiliki sumber daya yang banyak, seperti SDM-nya kita cukup punya banyak, terus kemudian alat-alatnya juga banyak, ini bisa diaplikasikan secara paralel. Akan tetapi salah satu apa sih namanya kekurangannya adalah pasti akan ada cost yang keluar secara berlebih. Tapi kelebihannya adalah ketika kita bisa melakukan pencuciannya dengan banyak, efisiensi si waktu sudah pasti, terus target yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Berbeda sekali dengan proses yang dilakukan secara sekuensial.
Terus kemudian untuk proses pipelining ini sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, untuk pipelining ini posisinya dia adalah eh, dilakukan seperti rantai produksi itu tadi yang sebelumnya saya mention. Proses pemrosesannya dilakukan secara rantai produksi, di mana salah satu kelemahannya adalah ketika salah satu produksinya terhambat atau salah satu prosesnya terhambat, ini akan berdampak secara keseluruhan. Jadi memang harus apa sih namanya, ada yang namanya pengaturan dan untuk menghilangkan error dan lain-lain. Jadi memang harus di apa sih namanya, dikaji betul-betul lah untuk melakukan si pipelining ini. Tapi ya itu tadi, ini efisiensinya cukup lumayan tinggi dan bisa dilakukan dengan sumber daya yang terbatas. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dengan keilmuan saya yang masih terbatas. Mohon izin untuk pamit. Terima kasih.